Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang yang dalam kehidupannya menghadapi kehidupan yang susah, kehidupan yang berat. Dia pernah diculik dan ditawan, kemudian dijual sebagai budak. Tapi alhamdulillah dari kesulitan hidup itu dia malah menjadi orang yang bertemu dengan Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat sebagai Rasul dan Nabi. Hidupnya penuh dengan pilihan-pilihan berat. Salah satu pilihannya adalah kemudian dia lebih memilih untuk ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai Rasul daripada ikut kembali dengan orang tuanya. Sampai kemudian namanya pun dirubah oleh orang-orang menjadi Zaid bin Muhammad. Hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut dengan segala macam kesulitan-kesulitan dakwah sampai kemudian hijrah dan kemudian meninggal dunia di peristiwa perang Mu'tah yang pernah saya bahas sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, ini kira-kira sinopsisnya begitu. Tapi seperti apa betul-betul hidupnya ini, mungkin sebagian kita hanya bisa melihat secara umum. Nah, mudah-mudahan hari ini ada tambahan keterangan. Ketika masih kecil, Madat Su'da bintu Tha'laba tabtaghi ziyarata qaumiha Bani Ma'an wa kanat tashabu ma'aha ghulamaha Zaid bin Harithah. Diikut sertakan oleh ibunya yang bernama Su'da bintu Tha'labah untuk sebuah tujuan perjalanan ziarah menuju kaumnya Banu Ma'an. Banu Ma'an itu sekarang posisinya kira-kira di Jazirah Arab itu sebelah timur, dekat daerah perbatasan antara kerajaan Saudi Arabia dengan daerah Bahrain. Ya, jadi di Teluk Parsi. Menuju ke suku Ma'an ketika usianya waktu itu masih kecil, disertakan sama ibunya, ikut serta. Famakada tahullu fi diyari qaumiha, belum lama mereka tinggal di kampungnya itu, jadi dia pulang kampung kalau kita mudik gitu. Ya, pulang kampung, belum lama tinggal di sana, hatta agharat alaihim khailun libani al-qain. Tiba-tiba di kampung itu dikagetkan dengan tamu yang tidak diundang. Sekelompok pasukan berkuda dari Banu Al-Qain. Lalu di dalam sejarah Sirah Nabawiyah, di dalam kisah perusahaan perjalanan hidup Rasulullah, Banu Al-Qain ini adalah suku yang paling sering diandalkan oleh pasukan Bizantium atau Romawi Timur sebagai pasukan pemukulnya. Jadi ini satu suku yang memang hidupnya itu terdedikasikan sebagai preman gitu ya, garong dan sebagainya. Pokoknya semua yang jelek-jelek. Memang dia spesialisasi di situ. Nah, pasukan berkuda ini datang tentu saja bukan untuk silaturahim, tapi mereka datang ke suku yang lebih lemah. Makanya di Jazirah Arab itu ikatan kesukuan itu penting sekali. Kalau ada suku kecil sendirian tidak ikut di dalam satu federasi al-halif gitu istilahnya, halif, tidak ikut dalam satu federasi suku, maka habis. Maka semua orang harus loyal kepada sukunya. Di sana loyalitas tidak bisa dibeli. Ya. Jadi loyalitas itu nomor satu. Makanya kalau kita perhatikan bahkan di zaman jahiliyah pun orang-orang Arab itu saling melindungi satu suku dengan suku yang lainnya. Karena kalau sendirian kisahnya jadi seperti ini. Banu Ma'an, Banu kecil dari suku Ka'ab, sebenarnya suku Ka'abnya besar tapi karena dia agak jauh dari yang lain maka dizalimi.
Fa'akhadul mal wastaqul ibil wasabau adzarari. Mereka ketika datang Banu Al-Qain itu merebut harta, menggiring unta dan menawan anak-anak. Jadi 3 hal yang mereka ambil. Dia ngambil properti, ya, movable property, kemudian ngambil unta. Itu bukan hanya properti, unta itu transportation juga. Karena tidak ada binatang lain yang bisa dipakai untuk mengarungi samudra pasir yang ada di Jaziratul Arab itu kecuali unta. Jadi kalau dicuri unta itu hilang aset, hilang kendaraan, dan hilang kehormatan. Digiring untanya. Tapi yang menyedihkan untuk Su'da bintu Tha'labah itu yang terakhir justru. Ketika ditawan sekelompok anak. Wa kana fi jumlatin man ihtamaluhu ma'ahum waladuha. Ya, orang-orang itu pergi sambil membawa, menggiring, mengikat anak-anak yang banyak, di antaranya ada anaknya dia. Itu. Kalau kehilangan harta masih bisa dicari, kehilangan unta masih bisa dibeli, kehilangan anak katanya bisa bikin lagi, tapi pada kenyataannya kehilangan anak itu nggak segampang itu, sehingga menyedihkan sekali. Ini kisah awalnya begitu, ya. Tapi tentu saja kisah ini kalau kita nggak tahu ujungnya, selesai di sini sudah kisah tragis. Wa kana Zaidun ghulaman saghiran yadruju nahwa thaminati min umurihi. Ketika dia ditawan itu masih kecil, usianya baru saja lewat atau sekitar usia 8 tahun. Fa atau bihi suqa Ukaz. Nah, di sini nih Allah mulai qadarullahnya mulai berjalan di sini. Sudah dari awal berjalan, tapi di sini mulai menuju tempat yang Allah desain. Ya. Jadi ketika dia diambil, dibawa, dijual ke pasar Suq itu pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu dekat kota Makkah. Jadi aslinya dia di pantai timur, Teluk Parsi, buka mapnya kalau nggak kebayang. Terus lihat pantai barat, Mekah. Mekah itu sekitar 75 km ketemu kota Jeddah. Jeddah itu sudah di pinggir Laut Merah. Jadi dari ujung ke ujung tuh. Ya. Minal masyriq il maghrib itu. Dari timurnya jazirah sampai ke baratnya. Jauh itu, ya, melewati gurun pasir yang luas sekali. Kenapa dijual di situ? Wallahu a'lam bishawab. Inilah kerjaan Allah ingin menggiring seorang anak manusia ketemu manusia yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang hidup kita ini ada yang tidak kita rencanakan, tapi justru itu yang terjadi. Nah, kalau kita buru-buru memaki-maki keadaan, maka kita tidak tahu sebenarnya di belakang itu ada sesuatu hal yang Allah ingin kita sampai kepadanya. Baik. Di pasar Ukaz wa araduhu lil bai'. Orang-orang itu langsung jual. Memang tujuannya menangkap orang untuk dijual. Ya, dijual saja. Ini kan keuntungannya hampir 100%. Karena anak itu lahir di tangan orang lain, dibesarkan oleh orang lain, sudah besar, diambil, dijual, kan tidak ada. Nah, investasinya di situ. Dijual begitu saja. Alhamdulillah, fashtarahu thariyun min sadati Quraisy. Dibeli pula Zaid ini, dibeli oleh seorang pemuka Quraisy yang terkenal kaya dan terkenal baik, terkenal terhormat. Jadi bukan golongannya Abu Jahal. Siapa dia? Huwa Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Tanpa Khuwailidnya itu kita nggak langsung bisa nebak kisah ini. Karena Khuwailid ini adalah bapaknya Khadijah. Khadijah tapi belum ketemu Nabi, masih janda ini. Janda baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Jadi Hakim bin Hizam, Hizam ini adiknya Khadijah. Berarti Hakim ini adalah keponakannya Khadijah. Calon istri Nabi, karena cerita ini belum menikah. Ya. Dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid dengan harga bi arba'umi'a dirham. Kurang lebih 400 dirham, 400 uang perak. Kalau dikalikan dengan peraknya Abu Bakar, peraknya Umar, ya, mungkin sekitar 26 juta kurang lebih harganya. Satu anak itu 26 juta harganya. Ada yang anaknya mau dijual 26 juta dulu harganya. Harga pasarnya, harga pasar perbudakan. Dibeli, dibawa. Fashtarahu ma'ahu ta'ifatan minal ghilman
wa 'adza bihim ila Makkah. Dibeli itu satu rombongan. Hakim bin Hizam bukan beli satu, beli serombongan. Dibawa balik ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, bibinya tahu dia baru pulang. Kebiasaan orang Arab kalau belanja bagi-bagi di dalam keluarga besar itu. Jadi didatangi oleh Bunda Khadijah bintu Khuwailid. Hakim bin Hizam berkata kepada bibinya, "Ya ammah, wahai bibi, laqad ibtagtu min suqi Ukaz." Aku baru saja belanja, baru saja pulang dari belanja di pasar Ukaz. Ta'ifatan minal ghilman. Aku beli banyak ini anak-anak muda. Jadi nanti dibagi-bagi rencananya ini di rumah dia, di rumah yang lain. Memang keluarga besar Hakim bin Hizam ini keluarga besar, pengusaha besar. Kata dia, "Fakhtari ayyan minhum tashainuhu atau tashainahu fahuwa hadiyatun laki." Kau tinggal pilih saja wahai bibi. Pilih mana yang kau suka, maka dia otomatis jadi hadiah laki bagimu. Ya. Dipilih, siapa yang dipilih? Zaid bin Harisah. Kenapa dipilih Zaid bin Harisah? Bunda Khadijah mengatakan ada alamati najabatihi. Ada tanda-tanda ini anak, tanda-tanda bagus, tanda-tanda terhormat, pekerja yang kuat, orang yang loyal, orang yang gigih dan tidak jarang sekali mengeluh. Kok bisa tahu sekali lihat? Karena Bunda Khadijah itu sejak ditinggal suaminya ngurusin bisnis. Ratusan orang kerja di bisnisnya dia. Jadi seorang perempuan pebisnis Quraisy nggak aneh kalau Quraisy itu perbisnis. Ya. Memang kaum yang profesinya itu tijaroh, perdagang. Ya. Jadi dia tahu bisa ngelihat gerak-gerik seseorang itu cukup dengan melihat sebentar dia tahu kualitasnya. Bagus jadi manajer sumber daya manusia. Bisa ngelihat langsung, oh ini bagus di sini. Diambil sama dia. Dibawa ke rumah, menjadi budaknya Bunda Khadijah. Wa ma huwa illa qalilun hatta tazawwajat Khadijah bintu Khuwailidin min Muhammad bin Abdullah. Tidak lama setelah itu berlangsunglah pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Rasulullah sudah punya gelar sebelum jadi Rasul. Gelarnya Al-Amin. Kenapa dapat gelar Al-Amin? Kalau berdagang jujur, kalau berkata tidak pernah berbohong, kalau berbisnis selalu untung, kalau rugi ditanggung bersama. Itu juga yang membuat Bunda Khadijah yang tadinya tidak ada niat mau nikah lagi, jadi kepengen nikah lagi dengan seorang pemuda yang jujur. Susah nyarinya waktu itu di zaman jahiliyah. Ketika menikah, kita tahu Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Bunda Khadijah itu 20 unta. 20 unta, satu unta sekitar 40 juta, 50-an. Berarti hampir 1 miliar. Itu maharnya. Ya. Jadi ini orang kaya juga. Rasulullah berhemat, hidupnya sederhana, tapi bisa kasih mahar hampir 1 M. Masya Allah. Bukan berarti nanti mengikuti sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi. Terus kalau mau menikah, siapkan 20 unta. Tidak harus begitu. Yang paling ringan kata Rasulullah, yang paling bagus. Tidak lama setelah pernikahan, fa'aradat an tutrifahu wa tuhdiyalahu. Ingin dikasih hadiah oleh Bunda Khadijah. Karena setelah menikah, tidak lama setelah itu lahir Zainab bintu Muhammad. Khadijah sudah full ngurus anaknya saja. Bisnis dijalankan oleh Rasulullah, oleh Muhammad bin Abdullah. Hartanya balik pada beliau, Rasulullah bisnisnya jalan sendiri. Maka dikasihlah Zaid bin Harisah ini untuk membantu Rasulullah dalam menjalankan bisnis, 2 bisnis yang ada di situ. Masya Allah. Ya. Siapa yang menduga? Wa fi makana al-ghulamu al-mahzuz yataqallabu fi riayati Muhammad. Tidak menyangka anak muda ini bahkan tinggal dengan Nabi Muhammad SAW, calon Nabi, tapi dia belum tahu. Dia tinggal, dia merasakan bagaimana riayah, diurus, dididik, dibesarkan seperti anak sendiri. Karena di zaman itu, walaupun belum ada perintah belum ada keterangan tentang bagaimana memperlakukan budak, tapi Nabi sudah memperlakukan budak-budak yang dia miliki dengan ma'ruf, dengan cara-cara yang terpuji pada waktu itu. Ya. Apa yang terjadi dengan ibunya? Kanat ummuhu al-mafju'ah
Ibunya sedih, ya, berkepanjangan karena anak ini nggak kunjung pulang. Waktu hilang itu 8 tahun, nanti baru ada kabarnya lagi sekitar usia 21-22, jadi hampir belasan tahun. Sedangkan bapaknya amma abuhu fa akhadha yataharrahu fi kulli ardin. Bapaknya sebagaimana laki-laki pada umumnya, kalau ditimpa musibah dia cari solusinya. Kalau ibunya tadi sedih, bapaknya cari usaha, mencari tahu ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh penjuru jazirah. Karena sebenarnya pasar itu bukan hanya pasar Ukas. Pasar itu di Oman ada, di Maskat itu, yang kemarin didatangi sama Netanyahu itu. Di Yaman juga ada pasar besar. Di Irak sebenarnya lebih dekat kalau mau dijual di situ. Bisa dijual ke Damaskus, bisa dijual ke Mesir. Nah, dilalah dijualnya di Mekah. Ya. Jadi bapaknya sudah mencari ke seluruh penjuru, wa yusailu anhu kullu rakbin, semua orang yang lewat, semua penunggang kuda ditanya, ada gak kau lihat anak saya? Tak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Ya. Inilah ketika manusia berusaha, tapi Allah belum mau memberikan hasilnya. Sehingga orang itu, siapapun itu, harus terus berusaha, harus sabar. Usaha sekian belas tahun cari anak nggak ketemu-temu. Ya. Ketika sudah berhenti nyari atau sudah mulai kendur pencarian tersebut, wa fi mausim min mawasimil hajj, di antara musim-musim haji itu, karena dulu sudah ada haji di zaman jahiliyah, itu sudah ada haji, qasadal baital haram, orang-orang berbondong-bondong mendatangi Baitul Haram, mendatangi Makkah itu, Ka'bah itu, nafarun min qaumi Zaidin. Nah, datang sekelompok orang dari suku Ma'an tadi datang ke sana. Enggak lagi nyari, tidak sedang mencari Zaid, sudah bosan nyari Zaid, 11 tahun enggak ketemu-temu. Datang betul-betul niatnya untuk haji jahiliyah, hanya tawaf saja, tidak ada sa'i, tidak ada jumrah, tidak ada wukuf. Itu nanti manasik setelah Fatu Mekkah diajarkan sama Rasulullah. Jadi belum hanya tawaf saja orang-orang. Ya. Dan betul sekali terjadinya di situ. Wa fi makanu yatufuna bil baitil atiq, ketika mereka sedang tawaf mengelilingi Baitul Atiq. Baitul Atiq itu nama lain dari Ka'bah. Idahum bi Zaidin wajhan li wajhin, ketemu mereka. Ya, berpapasan. Ya. Fa'arafuhu wa arafahum. Mereka mengenalinya, ini kayak Zaid yang dicari-cari sama orang tuanya Harisah. Sudah lama sekali nggak ketemu, kok kayak mirip Zaid. Usianya 8 tahun sudah tidak banyak berubah, mungkin kalau 11 mungkin lebih besar sedikit, lebih ganteng sedikit, tapi sama, kurang lebih posturnya sama atau wajahnya sama. Kebetulan pula wa arafahum, dia pula sepertinya pernah lihat sekelompok orang ini, sepertinya dari suku saya dulu gitu, masih ada ingat, 8 tahun sudah banyak memori yang tersimpan di kepala seorang anak. Wasa'aluhu wasa'alahum, orang itu bertanya mereka, kau Zaid bukan? Dia nanya, kalian dari Banu Ma'an bukan? Nah, cocok ketemu. Ya. Falamma qadaw manasikahum wa'adu ila diyarihim akhbaru Harithata bima ra'au wa haddathuhu bima sami'u. Selesai tawaf, mereka nggak bisa bercengkrama terlalu lama lagi. Zaid kembali ke rumah Muhammad, urusan-urusan yang lain, mereka pun pulang ke kampung halaman. Ketika sampai di kampung halaman, mereka menceritakan kepada Harithah, kepada bapaknya, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kalau kita melihat di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah itu diceritakan Zaid bin Harisah itu menitipkan pesan kepada rombongan ini. Sampaikan kepada orang tuaku, aku tinggal di rumah Muhammad bin Abdullah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang bagus. Aku diperlakukan baik. Tiba nanti saatnya aku akan kembali. Tak perlu nangis, istilahnya tak perlu sedih, tenang saja. Ya. Tapi kira-kira kalau sebagai bapak-bapak nih dapat kabar anaknya setelah 11 tahun dicari, nggak ketemu, tiba-tiba ada orang mengatakan saya lihat Zaid dan dia pun ingat dengan kami, kira-kira gimana? Dicari atau enggak? Didatengin nggak kira-kira? Didatengin. Tapi kata dia tadi nggak usah didatengin. Dia dalam rumah yang bagus, di keluarga yang baik, tetap didatengin. Ya.
Iyalah paling tidak say hello. Sepakat saya. Tapi ternyata bukan hanya say hello nih. Fama asra'a an a'adda harithahu rahilatahu wa hamala minal mal ma yafdi bihi. Dia mempersiapkan segera kendaraan atau tunggangan yang bagus yang siap untuk berangkat dan dia bawa hartanya secukup-cukupnya. Kenapa bawa harta? Anak ini sudah milik orang lain. Kalau mau diambil nggak bisa sekedar menunjukkan saya punya birth certificate gitu atau apa namanya? Kalau kita itu surat akta kelahiran. Ini anak saya. Nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah berpindah tangan. Harus dibeli, harus ditebus untuk kembali. Makanya bapaknya bawa uang dalam jumlah yang banyak. Nggak ada internet, belum ada listrik, belum ada ATM, jadi nggak bisa ditransfer uangnya. Harus dibawa dalam bentuk cash. Cash pun bukan kertas, uangnya uang dirham dan dinar, logam-logam, bentuknya uang emas dan uang perak. Berapa yang dibawa? Secukupnya. Falidhatal kabidi wa qurratal aini. Secukup untuk menebus buah hati dan yang menyejukkan mata. Hitung sendiri. Kira-kira kalau anaknya hilang, bawa berapa kita uangnya? Ya berapa aja, rumah jual, tanah jual, mobil jual, HP jual, yang penting anak balik. Nggak usah pakai hilang, anak sakit saja itu sudah pasti orang tuanya, ya kan? Apa yang mau dijual nih? Anak belum sembuh juga. Kira-kira begitu. Makanya bahasanya wahamala minal mal ma yafdi bihi. Secukup untuk falidhatal kawidi, menenangkan hati, wa qurratal aini. Ya. Jadi ini kisah-kisah kalau difilmkan menurut saya banyak bercucuran air mata harusnya. Wasahiba ma'ahu akhahu Ka'ban. Dia bawa saudaranya bernama Ka'ab, berarti pamannya nih. Wantalaqa ma'a. Berdua mereka berangkat nahwa Makkah, menuju Makkah. Ketika sampai di Makkah enggak main berhenti dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu Kak, langsung falamma balaghaha dakhala ala Muhammad bin Abdullah, langsung cari rumah Muhammad. Yang mana rumah Muhammad? Kaget. Kenapa? Rumah Nabi itu cukup dekat dengan Ka'bah. Kalau buka pintu maka bisa langsung melihat Ka'bah, saking dekatnya. Karena dulu di sekitar Ka'bah itu belum ada masjid seperti yang kita lihat sekarang. Hanya rumah-rumah orang-orang Quraisy. Kalaupun Anda kaya, nggak bisa beli properti di situ. Hanya orang Quraisy, hak eksklusif mereka punya, boleh bikin rumah di sekitar Ka'bah. Ada space antara Ka'bah dengan rumah terdepan. Ini yang disebut asyraf, orang-orang utama. Yang rumahnya kalau buka pintu langsung Ka'bah. Kalaupun ada yang menghalangi, orang yang tawaf di musim-musim haji. Itu istilahnya ring one, ring satunya, yang paling eksklusif. Kaget, rumahnya ternyata dekat sekali dengan Ka'bah. Terucaplah pujian-pujian karena apa? Karena ada kebutuhan. Biasa orang memuji dulu kalau ada yang diinginkan. Apa pujiannya? Ya ibna Abdul Muttalib, wahai anaknya Abdul Muttalib. Sebenarnya secara nasab keliru. Karena Rasulullah itu anak Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kan Abdul Muttalib itu kakeknya. Tapi tidak keliru, karena apa? Ternyata dia sudah tanya kepada orang-orang. Rasulullah itu sejak ditinggal, ketika lahir ayahnya sudah meninggal. Tidak lama ikut ibunya meninggal juga. Ibunya menitipkan kepada Abdul Muttalib. Makanya banyak orang yang memanggil dia dulu, baginda Nabi itu dengan panggilan Muhammad bin Abdul Muttalib. Jadi dipanggil dengan bahasa yang paling dia sukai. Kenapa? Dia merasa kakeknya itu sudah seperti ayahnya. Jadi Rasulullah, orang asing baru kenal tapi kok ngerti panggilan. Ya ibna Abdul Muttalib, antum jiranullah, kata dia. Engkau ini terpuji sekali, terhormat sekali, rumahnya tetanggaan sama rumah Allah. Ya, buka pintu Ka'bah. Berarti Ka'bah's view. Kalau kita buka pintu gunung, mountains view. Kalau di Bogor ada juga buka jendela ngelihat sungai, rivers view. Ka'bah's view lebih dahsyat. Buka langsung Ka'bah. Masya Allah. Dipuji sama dia. Takufunal ani. Engkau biasa memenuhi orang-orang yang punya kebutuhan.
wa tut'imunal ja'i, biasa kasih makan orang yang lapar, wa tughithunal malhuf, biasa ngasih minum orang yang haus. Panjang juga dia muji ini. Ya, kalau kita dipuji sepanjang ini, sabar. Kenapa? Pasti permintaan di belakangnya ini berat. Ya, jadi jangan langsung di-cut, biarlah dia puji-puji dulu. Rasulullah tidak nge-cut. Diam aja, ya. Nah, kalimat berikutnya to the point. Wa qad ji'naka, kami datang ke sini untuk ngambil fi ibnana alladhi 'indaka, anak kami yang ada di rumahmu, ada di sisimu. Wa hamalna, kami sudah bawakan ilaika untukmu, untuk ditukar, minal mal, dari harta, ma yafi bihi, yang sekiranya cukup untuk pertukaran. Famnun alaina, mohon berikan, lepaskan dia kepada kami. Wa fadihi lana, akan kami cukupkan untukmu bima tasya, berapapun itu, apapun yang kau butuhkan. Name your price, gitu. Kasih harganya, kita siapin. Dia nggak tahu dia berhadapan dengan orang yang maharnya saja 1 M. Oh, kalau mau ngasih, tadi dibeli berapa? 26 juta. Ini kan bukan di pasar, harga bukan harga pasar, harganya harga pemilikan. Kalau Rasulullah mengatakan, maaf, ini tidak dijual, selesai sudah. Bisa saja Rasulullah mengatakan, Zaid orang bagus, dia bantu saya, dekat dengan saya, apalagi Rasulullah setelah Zainab kan lahir anaknya Al-Qasim, meninggal dunia usia 3 tahun, 2 tahun, makanya Rasul dipanggil Abul Qasim. Setelah itu lahir Ruqayyah, lahir Ummu Kulthum, lahir Fatimah, lahir Abdullah, meninggal juga. Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Makanya Zaid bin Harithah itu sering dipanggil juga Al-Hib, orang yang dicintai sama Rasul. Ya, jadi kayak anak, saking dekatnya. Nah, kira-kira setelah ditawar seperti itu, sebutkan berapa saja harganya, kami siap. Kira-kira jawaban Nabi apa? Kalau jawaban kita apa? Kita langsung hitung-hitung mau ngambil profit berapa, ya kan? Oh, ini 400, naikinlah 800, gitu kan? Kalau kita mikirnya begitu, jawaban Rasulullah sederhana. Dari sebelum jadi Nabi bahasanya sudah sederhana, pendek, sederhana, to the point. Wa halakuma fima huwa khairun minal fida. Apakah kalian berdua tak ada yang lain bisa ditawarkan kepada saya selain uang tebusan? Adakah yang lebih bagus daripada uang tebusan? Mereka berdua faqala wa ma huwa. Apa itu? Jadi otaknya orang jahiliyah ini masih semuanya diukur dengan uang. Ya. Ada orang terbunuh, bayar pakai uang, uang diat selesai. Ada orang terzalimi, kisos atau dibunuh juga yang bersangkutan, atau kalau bisa menawarkan uang lebih diterima. Kalau sekarang kita masih mengukur segala sesuatu dengan uang, mungkin masih ada sisa-sisa jahiliyah juga. Ya. Jadi dia bingung, apa yang lebih hebat daripada uang? Karena kata Rasulullah, kata Muhammad bin Abdullah, belum menjadi Nabi dan Rasul, apakah kalian berdua tidak bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada al-fida? Apa itu, kata dia? Kok bisa ada yang lebih hebat daripada uang? Ad'uhu lakum, akan kupanggilkan Zaid untuk kalian lihat, kepada kalian. Fakhayyaruhu baini wa bainakum, akan aku kasih pilihan kepada Zaid itu, boleh milih aku atau milih kalian. Wa in ikhtarakum fahuwa lakum, kalau dia milih kalian, aku lepaskan kepada kalian bi ghairi malin, tanpa harus bayar, kata Rasulullah. Jadi ternyata kata Rasulullah itu, ada enggak yang lebih bagus daripada ini? Ada, saya kasih pilihan aja dia. Ya. Budak banyak di belakang, bukan hanya Zaid. Rasulullah orang kaya tidak butuh uang, kalau sekedar 800 atau 1000 dirham. Untuk apa? Malah mungkin lebih bagus nyenengin aja, nih orang sudah jauh-jauh datang, orang tuanya sudah lama ingin ketemu sama anaknya, kenapa enggak suruh pilih saja? Kalau anaknya milih bapaknya, natural kan? Sudah, kata Rasulullah, pulangkan saja. Bi ghairi malin. Itu kalau kita ada di situ melotot. Di zaman jahiliyah ada orang mau melepas properti tak perlu ditebus. Baru kali itu orang Mekah ada yang beginian. Tapi kata Rasulullah, wa in ikhtarani, kalau dia pilih aku, apa jadinya kalau dia pilih aku? Kan ada kemungkinan itu.
Fama ana billadzi yarghabu amman yakhtaro. Aku pun tidak patut untuk menolak kalau dipilihnya, kalau terpilih. Jadi kata Rasulullah gini ya, deal kita ini, kalau dia milih kalian, pulanglah dia bersama kalian tanpa harus dibayar. Tapi kalau dia milih saya, kita selesai urusan ini, jangan nuntut lagi. Deal gak? Deal. Dari mana saya tahu dealnya? Faqala laqad ansafta wa ballaghta fil insaf. Engkau orang yang jujur, orang yang adil dan mampu menghadirkan keadilan, kata dia. Bapaknya langsung keburu muji. Kenapa? Yakin kalau anaknya nanti keluar dari rumah, ngelihat dia, melihat kondisi dia sebagai budak, pastilah milih bapaknya. Mana ada orang mau lama-lamaan jadi budak? Kan mungkin ada. Pasti milih pulang. Makanya bapaknya mengatakan, sungguh engkau laqad ansafta wa ballaghta fil insaf. Sungguh kau itu sudah sempurna seperti orang yang begitu adil. Kata Rasulullah, sebentar dulu. Fada'a Muhammadun Zaidan, dipanggil Zaid keluar. Rasulullah bertanya, mahadan, siapa dua orang itu? Kaget Zaid karena dilihat bapaknya. Dia peluk, hadza abi, ini bapakku wahai Muhammad. Wa hadza ammi, ini pamanku. Senang sekali. Sudah dipeluk, pasti jawabannya pulang. Baik, kata Rasulullah, qad khayyartuka, kau dapat pilihan, in syi'ta madaita ma'ahuma. Kau boleh memilih, bebas pulang bersama mereka, wa in syi'ta aqamta ma'i, atau kau boleh milih untuk qamayakumu, tinggal bersamaku. Kata Rasulullah, silakan Zaid. Kalau film ini sudah jelas di slow motion ini jawabannya. Pelan begitu, ada musiknya di belakang, teng 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 gitu. Orang semua deg-degan itu, pilih siapa ya? Kalau kita sudah baca Sirah Nabawiyah sudah tahu ujungnya. Tapi yang belum pernah baca Sirah Nabawiyah kan, ini kira-kira milih siapa? Pasti milih Muhammad. Kenapa? Dari kecil. Nggak mungkin, pasti milih bapaknya. Kenapa? Rindu. Siapa yang mau diperbudak selama-lamanya? Jawabannya apa? Kata Dr. Abdurrahman Rafat Basya di dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah ini, fi ghairi ibta'in wala taraddudin, tanpa menghabiskan sedetik waktu, tanpa ada sedikit keraguan-raguan. Wa qala Zaid li abihi, ya, kepada bapaknya, dia katakan, bal uqimu ma'ak, tentu aku akan tinggal bersamamu. Ma'aka bukan ma'akuma, ma'aka, kepadamu. Berarti yang nanya kan Nabi. Tentu saja aku akan tinggal bersamamu Muhammad. Kira-kira jawaban itu membuat bapaknya terkaget-kaget. Ya, bukan hanya kaget, bapaknya marah. Faqala abuhu, waihaka ya Zaid, sungguh celaka engkau anakku yang bernama Zaid. Atakhtarul ubudiyata, engkau lebih memilih. Ubudiyah itu penghambaan atau bahasa lain dari yang namanya perbudakan, ya. Waihaka ya Zaid, atakhtarul ubudiyata ala abika wa ummika. Celaka engkau Zaid, engkau ternyata lebih memilih menjadi budak atau di dalam perbudakan daripada kembali bersama bapakmu dan bertemu dengan ibumu. Ibunya enggak ikut. Bapaknya kaget, kok bisa ada anak memilih tidak kembali padahal gratis, kan tidak perlu bayar. Ya. Sedih itu pastinya orang tuanya. Bagaimana kalau kita suatu saat ketemu anak kita nggak milih kita, milih orang lain. Ya. Berarti kita mungkin tidak pantas jadi orang tuanya. Ya. Dalam kondisi seperti ini berat. Ya. Sebagaimana beratnya sebagian dari kehidupan kita, kita harus mengambil pilihan-pilihan yang seperti itu. Nah, perkataan Zaid berikutnya menunjukkan kualitas pendidikan yang terjadi, yang dia alami fi riayati Muhammad, di dalam rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jawaban Zaid kepada bapaknya. Dia faham bapaknya marah. Paham bapaknya bahwa enggak mungkin enggak marah. Kecewa lah paling tidak. Kata Zaid, faqal inni, dia sebutkan, inni ra'aitu min hadzal rajul syai'an. Bapak belum tahu saja, saya sudah lihat laki-laki ini ada keajaiban, ada kehebatan di dalam dirinya.
Dia bukan sekedar majikan. Dia bukan seorang sekedar saudagar, bukan orang yang kaya. Ini ro'a itu dalam bahasa Arab bukan hanya aku saksikan, tapi aku alami juga. Sungguh aku sudah mengalami hidup bersama laki-laki ini sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Walaupun dia belum bisa menjelaskan karena Rasulullah belum jadi nabi. Wa ma'ana billadzi yufariquhu abadan. Aku itu tidak akan mau terpisah dari dia selama-lamanya. Ya, ini bukan masalah keputusan aku memilih dia di atas engkau, tapi aku memilih dia di atas manusia yang lain. Terpesona Zaid itu selama tinggal kurang lebih 11 tahun bersama Muhammad dan Khadijah. Seperti apa sih rumahnya sampai ada orang asing yang begitu betah padahal statusnya budak? Jibril pernah datang kepada Rasulullah menyampaikan salam. Wahai Nabi, sampaikan kepada Khadijah salam min rabbiki, dari Tuhannya dia. Kenapa? Karena rumahnya, sampaikan salam kepada istrimu dari Rabbmu, dari Rabbnya, bahwa dia sudah disediakan istana di surga kal qasab, seperti mutiara yang berongga. Kenapa? Karena di dalamnya karena di dalam rumah itu, di rumah tangganya ini tidak ada percekcokan, tidak ada saling marah, dan tidak ada saling tangis menangis. Itu rumah Khadijah. Banyak orang tanya kan, gak pernah ada keterangan-keterangan yang begitu konkret. Seperti apa rumah tangga Nabi sebelum jadi Rasul. Anaknya ada 6, 2 meninggal dunia masih kecil, 4 semuanya ikut Nabi dan sampai besar. Itu juga yang dirasakan oleh Zaid bin Harisah. Namun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'a Muhammadun min Zaidin ma ra'a. Rasulullah melihat juga, melihat kepada Zaid dan melihat kepada masalah yang dihadapi Zaid. Kalau Zaid ini keinginannya dituruti, kasihan ayahnya yang sudah jelas kecewa harus pulang. Uangnya enggak laku. Rasulullah tidak minta uang. Dikasih pilihan, ternyata yang dipilih Nabi. Kasihan orang tuanya pulang. Tapi kalau dia dipaksa pulang kepada orang tuanya, kasihan Zaid. Begitu ingin tinggal bersama Muhammad. Nah, kira-kira solusi jalan tengahnya itu apa? Ayat belum ada yang bisa diangkat sebagai konsultasi, sebagai pertimbangan. Jibril belum dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Iqra, mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya sesuai dengan gelar Muhammad bin Abdullah, yaitu Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang bisa ngambil jalan tengah bahkan sebelum sebagai nabi. Akhadha biyadihi, diambilnya tangan Zaid, wa akhrajahu ilal baitil haram, keluar dari rumah itu menuju ke dekat Ka'bah. Wa waqafa bihi bil hijri, naik ke atas sebuah batu yang biasa ditempatkan di pinggir tempat orang tawaf untuk berbicara kepada orang-orang sekalian. Ala malain min Quraisy, meminta perhatian Quraisy semuanya. Ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ishadu, kata Rasulullah, saksikan. Di situ ada Zaid di atas batu bersama Nabi, pegang tangannya. Di samping mungkin di belakangnya bapak dan pamannya menyaksikan. Kira-kira apa yang ingin diambil, keputusan apa yang ingin diumumkan Nabi di situ? Anna hadza ibni, kata Rasulullah. Mulai hari ini aku jadikan Zaid ini anakku. Inna hadza ibni yarithuni wa arithuhu. Dia akan mewarisi dari aku dan aku akan memberikan jatah warisan kepadanya. Kaget orang-orang Arab, semuanya kaget. Paling kaget bapak dan pamannya. Kenapa? Baru sekali itu pengumuman kemerdekaan atau pengumuman memerdekakan seorang budak ditambah dengan pengumuman adopsi. Ada 1-2 zaman dahulu sebelum Islam orang membebaskan budak karena budaknya memang spesial, ya. Tapi sedikit sekali.
Tapi tidak ada, belum pernah ada sebelum Rasulullah berdiri di situ, ada orang yang dari minus ya, dari budak naik jadi orang bebas, terus dinaikkan pula sama Nabi, dicangkokkan menjadi anaknya. Naiknya itu 2 level. Kalau secara strata sosial mungkin lebih dari 2 level. Karena ketika dia bebas, dia menjadi Zaid bin Harisah min Bani Ma'an. Banu Ma'an dibandingkan dengan Quraisy itu seperti suku yang tidak dikenal dengan suku yang paling mulia di Jazirah Arab. Jadi naiknya itu sebetulnya lebih dari 2 level. Di dalam kelompok atau di dalam struktur masyarakat Quraisy itu pun ada kelas-kelasnya keluarga itu. Banu Umayyah beda dengan Banu Hashim. Banu Hashim yang paling tinggi. Rasulullah itu berada di Banu Hashim. Ya. Jadi naiknya itu gak tanggung-tanggung. Itu dari sisi strata sosial. Dari sisi keuangan, finansial, menjadi anak seorang saudagar. Bisa kebayang gak jadi anaknya Muhammad, anaknya Khadijah. Itu bisnis besar yang dipegang. Berarti langsung mendadak kaya. Jadi orang-orang kaget semua. Fatabat nafsu abihi wa ammihi. Puas hati, gembira bapak dan pamannya. Wa khallafahu inda Muhammad ibni Abdullah. Akhirnya mereka rela, ridho, puas, sepakat untuk meninggalkan anaknya. Tidak ada lagi ganjalan. Kenapa? Karena sekarang anaknya ditinggalkan. Statusnya bukan lagi sebagai budak. Wa mundu dzalikal yaum asbaha Zaid bin Harithah yud'a Zaid bin Muhammad. Sejak hari itulah Zaid bin Harithah itu namanya dipanggil Zaid bin Muhammad, tadinya Zaid bin Harithah. Sejak hari itu. Kenapa? Rasulullah belum jadi nabi. Kenapa? Boleh. Karena belum turun ayat. Nanti turun ayatnya di kota Madinah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 5. Pelarangan adopsi di dalam Islam. Jadi berapa lama itu? Beberapa waktu lamanya Zaid itu dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Jadi anaknya Muhammad bin Abdullah. Nah sampai di sini kisah itu seandainya diberhentikan di sini happy ending. Ya, happy ending. Kenapa? Anak itu dari tidak ada, menjadi orang terhormat. Setelah menjadi anak Muhammad ditinggal balik sama orang tuanya. Tidak lama setelah itu Rasulullah diangkat sebagai nabi. Ya, diangkat sebagai nabi. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Bunda Khadijah. Tercatat di dalam sejarah. Nggak ada perbedaan pendapat. Siapa yang masuk Islam setelah itu? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib juga tinggal di rumah Rasul. Keponakan Nabi. Kenapa? Dulu ada masa jahiliyah ketika Mekah dilanda krisis ekonomi, krisis keuangan. Sehingga Abu Thalib jatuh miskin. Atas inisiatif Nabi dan pamannya yang lain, namanya Al-Abbas, datang ke rumah Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kami ingin meringankan sebagian dari bebanmu. Ali diambil di rumah Nabi, Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Makanya 2 anak itu, Ja'far dan Ali, itu masuk Islam lebih dahulu daripada bapaknya Abu Thalib. Ya Abu Thalib sampai terakhir tak mau masuk Islam. Tapi sampai dengan dakwah dikenal, anaknya dua-duanya karena tinggal di rumah Nabi dan tinggal di Al-Abbas, Al-Abbas kemudian masuk Islam, maka dua-duanya masuk Islam. Nah, perbedaan pendapatnya di situ. Ada yang mengatakan Zaid itu nomor 2 masuk Islam, ada yang mengatakan nomor 3. Tapi yang jelas sepakat sebelum Abu Bakar As-Siddiq, lebih awal masuk Islam. Jadi setelah dia masuk Islam, Masya Allah berapa lama itu? Sekitar 7 tahun. Jadi 7 tahun sejak bapaknya pulang, barulah kemudian Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Ya. Dan Zaid bin Harithah ini, laqad asbaha Zaid bin Harithah aminan li siri Rasulillah. Karena dia sudah bertahun-tahun tinggal di dalam rumah tangga Nabi, maka dipercaya sebagai aminan lisir. Amin itu sebagai petugas, ya, petugas atau kepala bagian hal-hal yang rahasia. Jadi semacam sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Ya. Ketika dia hijrah, tidak lama setelah Rasulullah dan Abu Bakar hijrah,
disuruh pulang lagi sama Rasulullah, termasuk orang yang hijrahnya 2 kali ke kota Madinah. Kenapa dia pulang? Karena Rasulullah memberikan tugas kepada dia, tugas khusus, yaitu membawa keluarga-keluarga, sebagian keluarga kaum muslimin yang janda-janda, yang perempuan-perempuan dari kalangan perempuan, untuk dihijrahkan dengan bantuan Zaid bin Harithah. Tercatat yang hijrah bersama Zaid untuk kedua kalinya itu diantaranya istri Rasulullah sendiri, Saudah bintu Zam'ah. Karena Rasulullah setelah ditinggal oleh Bunda Khadijah, menikah lagi setelah 3 tahun kosong, Saudah bintu Zam'ah. Berangkat bersamanya anak Rasulullah yang kecil-kecil, Ummu Kulthum dan Fatimah. Itu yang mengawal keberangkatan hijrahnya Zaid bin Harithah. Kemudian Ummu Ruman, siapa Ummu Ruman? Istrinya Abu Bakar, juga ikut rombongan tersebut bersama anaknya yang paling kecil, Aisyah. Sudah statusnya istri Nabi, tapi belum satu rumah, dibawa di sana. Dan banyak lagi rombongan lain. Jadi banyak orang yang ngekor hijrah keduanya Zaid bin Harithah. Punya banyak dia jasa-jasa. Nah, setelah kemudian Rasulullah SAW turun ayat yang saya katakan tadi, ayat kelima dari surah Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim. Ya, panggillah anak-anak angkat kalian itu dengan nama bapak mereka. Nah, sampai kepada satu masa di mana Rasulullah memanggil Zaid. Zaid, ini sudah turun ayat. Huwa aqsatu indallah. Ini adalah yang paling adil di sisi Allah. Engkau tidak boleh lagi aku anggap sebagai anak. Akhirnya nama bin Muhammadnya dilepas, kembali lagi bin Harithah. Sedihnya bukan main. Karena sekarang dia tidak bisa lagi masuk ke rumah Nabi di Madinah. Tidak lagi bisa masuk, dibuatkan rumah sendiri, tempat bilik sendiri yang terpisah, tapi dia tetap menjadi sekretarisnya Rasul. Jadi kalau Rasulullah mau pulang atau sedang pergi, itu jubahnya, sepatunya, seluruh kebutuhan Nabi itu dia yang siapkan, dia yang bersihkan, standby dekat pintu untuk keluar. Jadi setiap kali Rasulullah mau keluar kota atau kemana, maka dia yang menyiapkan semuanya itu. Itu kehidupan Zaid bin Harithah. Walaupun sudah tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, dia tidak kemudian merasa perlu menjauh, malah justru tetap berkhidmat. Sekali waktu pernah diperintahkan Rasulullah untuk sebuah ekspedisi ke dekat kampung halamannya. Dia manfaatkan untuk mendatangi orang tuanya, tapi bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup, diajaknya masuk Islam keluarganya. Alhamdulillah. Jadi ternyata setelah belasan tahun, puluhan tahun hilang tadi, ternyata salah satu sebab keluarga dan suku, sebagian besar suku Banu Ma'an masuk Islam hanya karena satu orang begitu lama bersama Nabi SAW. Nah, sebagai akhir, ketika Rasulullah SAW memberangkatkan rombongan Mu'tah, pernah saya bahas di sini beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, perang Mu'tah. Kata Rasulullah, aku mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima. In usiba Zaidun fa Ja'faru ibn Abi Talib. Kalau sampai Zaid itu meninggal dunia, maka yang menggantikan Ja'far. Begitu mendengar kata-kata itu, orang langsung nangis sebagian. Kenapa? Tak pernah Rasulullah ngomong seperti ini. Kalau Nabi sudah ngomong seseorang, jika dia meninggal, maka ini mendekati kenyataan. Orang-orang pada nangis, karena apa? Wah, Zaid ini tidak lama lagi. Rasulullah tambahkan lagi, wa in usiba Ja'farun fa Abdullah bin Rawahah. Maka kalau Ja'far meninggal juga Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, kalian angkat sendiri yang lain. Itu kisah bulan lalu atau 2 bulan yang lalu. Jadi waktu mau berangkat itu sudah dalam posisi perpisahan. Ya. Yakin sekali kalau ini adalah keberangkatan terakhir. Itu ekspedisi ke-7-nya Zaid bin Harithah. Berangkat dia, berangkat juga akhirnya. Sampai Jibril datang ketika perang berkecamuk di Mu'tah, jauh di wilayah Yordan sekarang. Jibril datang kepada Nabi mengabarkan tentang syahidnya Al-Hib tadi, anak kesayangannya ini. Seperti apa meninggalnya? Wajalada Zaid bin Harithah an rayati Rasulillahi jiladan atau jaladan. Dalam posisi waktu itu dia melindungi bendera Rasulullah SAW, ya, ketika tubuhnya itu tersayat-sayat.
tapi dia tidak pernah melepaskan bendera tersebut sampai dia syahid. Sampai dikomentari oleh para ulama, lam ya'rif lahu tarikhul butulat mathilan. Belum pernah dalam kondisi atau dalam sejarah kepahlawanan di dalam Islam itu ada orang yang matinya sambil meluk bendera. Jadi badannya sudah habis di lawannya itu 200.000, ada yang mengatakan 100.000, kaum muslimin hanya 3.000 pasukan yang berangkat. Jadi memang cukup berdarah. Ketika dia meninggal dunia, Rasulullah mendatangi keluarganya. Wa madha ila ahlihim yu'azzihim bihim, datang dalam rangka menyampaikan bela sungkawa. Biasanya Rasulullah itu bisa nahan nangis, bisa menahan nangis kalau ada kematian. Ya. Kali ini falamma balagha baita Zaid bin Harithah, sampai ke rumahnya Zaid bin Harithah, ladzat bihi ibnatuhu saghirah wa hiya mujhishan bil buka. Ketika sampai di sana terdengar tangisan anak perempuannya. Siapa anak perempuannya? Ruqayyah bintu Zaid. Zaid punya 3 anak. Yang paling terkenal Usamah bin Zaid. Ya. Tapi ini ada Ruqayyah bintu Zaid. Diambil dari nama salah seorang anaknya Nabi SAW. Nangis kencang sekali, tersegu-segu gitu, wahiyya mujhisha bil buka. Ya. Kalau di dalam kitab Al-Isabah itu awalnya enggak nangis. Buka pintu, ketika diketuk buka pintu, dia peluk, disangka abinya, bapaknya. Lihat ke atas Rasulullah, baru nangis. Nah, karena kebiasaan Nabi kalau ekspedisi perang yang baru pulang, itu Rasulullah mendatangi satu persatu rumah sahabat yang suaminya syahid atau adiknya syahid atau kakaknya syahid. Jadi takziahnya itu bukan dikumpulkan, didatangi satu persatu ke rumah, ngasih tahu betapa kehilangannya, betapa mulianya, datangi satu persatu. Jadi kalau ada dalam satu ekspedisi tiba-tiba Rasulullah ngetuk pintu rumah, jadi entah bapak, entah adik, kakak atau siapa penghuni rumah situ yang makanya anaknya begitu meluk, lihat ke atas Nabi, nangislah dia. Nangisnya bukan hanya baka, tapi mujhishatu bil buka, nangis yang begitu kerasnya. Tak tahan Rasulullah, fabaka Rasulullah hatta intahab, sampai Rasulullah pun terseguk-seguk agak kencang suaranya. Mendatangi Nabi Sa'ad bin Ubadah, asisten Rasulullah sejak Zaid bin Harithah pergi, yang menggantikan posisi sebagai asisten ini Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Faqala lahu, berkata Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi, "Ma hadza ya Rasulullah, apa ini? Baru kali ini kenapa kau nangis? Biasanya enggak sampai nangis." Faqala alaihi salatu wassalam, berkata kemudian Rasulullah kepada Sa'ad bin Ubadah, "Hadzal bukaul habib, ini tangisan orang yang sayang ala habibihi, kepada yang dia sayangi." Ada juga yang menafsirkannya, hadzal bukaul habib, ini tangisan ayah ala habibihi, kepada anaknya. Jadi itu ditutup dengan satu catatan, Rasulullah nangis di depan rumah itu. Berapa lama saya tidak tahu, apakah anaknya itu kemudian akhirnya terdiam melihat Rasulullah nangis. Jarang-jarang Rasulullah nangis di depan sahabat yang kehilangan, wallahu a'lam bishawab. Tetapi di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kata Rasulullah, aku sudah diperlihatkan tempat duduknya, singgasananya sarir, tempat duduknya Zaid bin Harithah di surga. Tempatnya tinggi menjulang. Jadi keluarganya pun tenang. Kenapa? Ayahnya sudah dijaminkan tempat surga. Nah, itu mungkin akhir kehidupan yang mulia dari Zaid bin Harithah ini. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahannya waktunya tidak cukup. Ya. Bagaimana dia menikah dengan Zainab bintu Jahsy, diceraikan dan kemudian diperintahkan Allah untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW, berkaitan dengan surat Al-Ahzab 36 dan 37, waktunya tidak cukup untuk disampaikan. Ya, daripada nanti nanggung selesainya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat kita lebih tabah lagi dalam menjalani kehidupan. Ada hal-hal yang kita enggak suka, ada hal yang mungkin kita benci, ya, tapi pada akhirnya kalau kita sabar dan kita berhusnuzan billah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hasilnya seindah Zaid bin Harithah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.